Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jack Febrian Rusdi. Saat ini kita akan membahas mengenai desain penelitian. Sebelum memulai penelitian, peneliti perlu memutuskan perencanaan dan perancangan, terutama untuk menghindari kegagalan dan risiko pada waktu, tenaga, maupun finansial. Tidak jarang, peneliti masih mengalami kendala terkait dengan desain penelitian ini, sehingga munculnya problem bahkan berakibat penelitian gagal. Untuk itulah materi ini disampaikan, terutama terkait dengan perencanaan dan rancangan. Desain penelitian akan membuat penanganan masalah penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Diharapkan pemahaman tentang desain penelitian ini dapat memperkuat dan mempermudah para peneliti dalam merealisasikan penelitiannya. Sebelum presentasi ini kita mulai, jangan lupa tekan tombol like serta tuliskan komentar Anda. Tentu ada baiknya presentasi ini di-share untuk teman atau kerabat Anda. Mana tahu mereka membutuhkan informasi yang dibahas, sehingga kita juga dapat membantu mereka. Integrasi komponen penelitian. Rancangan penelitian mengacu pada keseluruhan strategi yang dipilih, terutama mengintegrasikan komponen penelitian dengan cara yang koheren dan logis. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah penelitian akan menentukan jenis desain yang dapat digunakan, bukan sebaliknya. Blueprint penelitian lebih mudah direalisasikan, baik dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan, pengukuran, dan analisis data. Fungsi desain penelitian. Desain penelitian berfungsi memastikan penanganan masalah melalui bukti yang diperoleh oleh peneliti. Penjelasan dapat dilakukan dengan sejelas mungkin. Peneliti memerlukan landasan bukti yang relevan, terutama terkait dengan masalah penelitian. Spesifikasi jenis bukti diperkuat untuk menguji teori, mengevaluasi program, atau mendeskripsikan fenomena secara akurat. Peneliti sering memulai penyelidikan terlalu dini, sebelum mereka berpikir kritis tentang informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Bahkan, kadang melewati masalah desain terlebih dahulu, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi lemah dan tidak meyakinkan. Akibatnya gagal dalam mengatasi masalah penelitian secara menyeluruh. Di sini terdapat beberapa tahapan tentang desain penelitian secara global. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, penelitian dengan jelas serta menjustifikasi dalam pemilihannya. Yang kedua adalah tinjau literatur yang diterbitkan sebelum terkait dengan area masalah. Nah, yang ketiga, secara jelas dan eksplisit menentukan hipotesis, yaitu terhadap pertanyaan penelitian yang menjadi inti dari masalah yang dipilih. Yang keempat, secara efektif mendeskripsikan data yang akan diperlukan untuk pengujian hipotesis yang memadai dan menjelaskan bagaimana data tersebut akan diperoleh. Yang kelima, jelaskan metode analisis yang akan diterapkan pada data dalam menentukan apakah hipotesis itu benar atau salah. Nah, ini seperti kita lihat tingkatannya. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi masalah, yang kedua adalah meninjau literatur, kemudian hipotesis, kemudian mendeskripsikan data, dan metode analisis. Inilah desain secara global yang ada dari berbagai tipe desain penelitian. Tipe desain penelitian bisa bermacam-macam dan ini tinggal disesuaikan dengan
penelitian yang kita pilih seperti yang disampaikan tadi. Nah, di sini ada beberapa tipe penelitian yang ada selama ini, paling tidak seperti Action Research Design, yaitu desain penelitian tindakan, kemudian Case Study Design, desain studi kasus, Causal Design, desain kausal, Cohort Design atau desain kelompok, Cross-sectional Design atau desain cross-sectional, Descriptive Design, desain konstruktif, Experimental Design, desain eksperimental, Explanatory Design, kemudian Historical Design atau yang berhubungan dengan masalah sejarah, Longitudinal Design, kemudian Observational Design, Philosophical Design, dan Sequential Design. Nah, kita akan coba bahas sekilas-sekilas tentang hal ini sehingga Anda bisa menentukan atau memilih mana tipe desain yang tepat terhadap penelitian yang dilakukan. Di sini ada desain penelitian tindakan seperti ini, ambil salah satu tipe desain tadi, yaitu intinya mengikuti siklus karakteristik di mana awalnya sikap eksplorasi diadopsi. Pemahaman tentang masalah dikembangkan dan rencana dibuat untuk beberapa bentuk strategi intervensi. Nah, inilah yang berhubungan dengan masalah desain penelitian tindakan. Kemudian desain studi kasus. Ini merupakan studi mendalam tentang masalah penelitian tertentu daripada survei statistik menyeluruh. Sering digunakan untuk mempersempit bidang penelitian yang sangat luas menjadi satu atau beberapa contoh yang mudah diteliti. Dan berikutnya desain kausal, yaitu dianggap juga sebagai pemahaman fenomena yang istilah pernyataan tradisional dalam bentuk jika X maka Y. Misalnya pengaruh A terhadap B dan seperti itu. Dan kemudian ada juga desain kelompok. Desain yang sering digunakan dalam ilmu kedokteran, tetapi juga digunakan pada ilmu sosial terapan. Studi kohort ini umumnya mengacu pada studi yang dilakukan selama periode waktu yang melibatkan anggota populasi dari mana subjek dan anggota perwakilan berasal, yang disatukan oleh beberapa kesamaan. Jadi di sini ini berdasarkan kelompok-kelompok. Berikutnya lagi desain cross-sectional, yaitu memiliki 3 ciri khas. Tidak ada dimensi waktu, ketergantungan pada perbedaan yang ada daripada perubahan setelah intervensi, dan kelompok dipilih berdasarkan perbedaan yang ada daripada alokasi acak. Kemudian desain deskriptif, yaitu penelitian yang membantu memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana terkait dengan masalah tertentu. Studi deskriptif ini umumnya tidak dapat memastikan jawaban secara meyakinkan mengapa. Kemudian desain eksperimental, yaitu blueprint prosedur yang memungkinkan peneliti mempertahankan kendali atas semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Dalam melakukan desain eksperimental ini, peneliti mencoba untuk menentukan atau memprediksi apa yang mungkin terjadi. Kemudian desain eksplorasi dilakukan tentang masalah penelitian ketika hanya ada sedikit atau tidak ada penelitian sebelumnya yang dapat dirujuk. Maka solusinya adalah desain eksplorasi ini. Selanjutnya desain sejarah. Tinjauan dari desain penelitian sejarah adalah untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mensintesis bukti dari masa lalu untuk menetapkan fakta yang mempertahankan atau menyangkal hipotesis. Kemudian desain longitudinal. Sebuah studi longitudinal mengikuti sampel yang sama dari waktu ke waktu dan melakukan observasi secara berulang. Dengan survei longitudinal, maka misalnya
Sekelompok orang yang sama diwawancarai secara berkala, memungkinkan peneliti untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu dan menghubungkannya dengan variabel yang mungkin menjelaskan mengapa perubahan terjadi. Kemudian desain observasional. Jenis desain penelitian ini menarik kesimpulan dengan membandingkan subjek dengan kelompok kontrol dalam kasus di mana peneliti tidak memiliki kendali atas eksperimen. Kemudian, desain filsafat dipahami lebih sebagai pendekatan yang luas untuk memeriksa masalah penelitian daripada desain metodologis. Analisis filosofis dan argumentasi dimaksudkan untuk menantang asumsi yang tertanam mendalam, seringkali sulit, yang mendukung suatu bidang studi. Kemudian desain berurutan. Penelitian sekuensial ini adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan bertahap yang sengaja, yaitu secara serial, di mana satu tahap akan diselesaikan, diikuti oleh tahap lainnya, kemudian tahap lainnya, dan seterusnya. Tujuan pada desain berurutan adalah agar setiap tahap akan dibangun di atas tahap sebelumnya sampai cukup. Semuanya pada presentasi ini telah dibahas berbagai jenis desain penelitian, termasuk tipe-tipe yang banyak digunakan dalam dunia penelitian. Desain penelitian terkait dengan perencanaan dan rancangan akan membuat penanganan masalah penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Melalui presentasi ini, peneliti melakukan penentuan jenis desain yang digunakan berdasarkan masalah yang diteliti, sehingga blueprint penelitian dapat mudah untuk direalisasikan, baik dalam pengumpulan pengukuran dan analisis data bagi para peneliti yang disesuaikan dengan kajiannya mereka masing-masing. Melalui pemahaman tentang desain penelitian ini dapat memperkuat dan mempermudah para peneliti dalam merealisasikan penelitiannya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.